Sebenarnya kalau kita melihat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, itu kan dimulai dengan Isra. Isra itu adalah perjalanan bumi, perjalanan di bumi. Dan di bumi sebenarnya itu sudah banyak tanda-tanda besar umur yang hebat. Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, saya memang sering teringat Ibu Fadilah, karena di madrasah saya itu madrasah Hadas Islamiyah, saya ketua yayasannya. Itu setiap Jumat dibaca Yasin Fadilah. Jumat ya. Selalu teringat. Saya hadir di situ untuk anak-anak ya. Dan saya terima kasih sekali bisa hadir di tempat ini, walaupun agak kebingungan juga. Kenapa demikian? Karena Pak Musli dulu ya, atau juga Pak Tahmin Batubara itu pernah berceramah dan saya hadir di sana. Apa kata beliau? Paling susah, paling sulit berceramah di depan guru. Tapi saya balik sekarang, paling sulit berceramah di depan murid. Yang muridnya itu sudah hebat-hebat, profesor, sudah doktor, sehingga kalau saya ceramah, kok ilmu guru saya itu sekian aja. Saya takutnya seperti itu. Dan alhamdulillah juga karena mantan-mantan yang pernah mengikuti kuliah saya mungkin sudah ada yang jadi profesor ya. Seperti Ibu Maisyah ya, mengajar beliau, dan juga banyak para doktor-doktor ya, yang memang ilmunya sudah jauh lebih tinggi, lebih baik daripada saya. Itu syukur alhamdulillah. Yang kedua adalah bahwa niat saya adalah untuk silaturahim ya. Karena banyak yang pensiun ya, itu kadang-kadang akibat kesibukan banyak di kampus kadang-kadang terlupakan ya. Ada Pak Zarkasi, ada Ibu Zulfa ya. Ada Pak Lutwan Edi mungkin juga, dan lain-lain di sini. Dulu satu saat perlu kita kumpul-kumpul ya, mungkin Ramadan ya, buka bersama paling tidak ya, manggil beliau untuk menyambung satu rahim. Jadi bagi yang bergerak di bidang keilmuan mungkin menyambung sanad ya, sanad as-sanad min ad-din, bila sanad faqala man syaa wa ma syaa ya. Makanya sanad itu adalah bagian dari agama kita Islam itu, karena Al-Quran juga, ilmu Quran bersanad, ilmu hadis juga bersanad ya, ilmu tasawuf juga, ilmu fikih juga ya, itu dalam Islam itu biasa bersanad. Kalau tidak ada sanad maka itu orang bisa saja berkata sekehendaknya apa yang dia mau katakan ya. Itu makanya dikatakan as-sanad min. Sanad itu adalah bagian dari agama. Bapak Ibu sekalian, saya diberi tugas untuk berceramah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Cuma saya lihat itu dibatasi dengan tema itu. Ya, temanya adalah hikmah sholat bagi peningkatan motivasi kerja. Mungkin nanti akan saya sampaikan di ujung aja itu. Ya, di akhir. Sebenarnya kalau kita melihat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, itu kan dimulai dengan Isra. Isra itu adalah perjalanan bumi, perjalanan di bumi.
Dan di bumi sebenarnya itu sudah banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang hebat. Ya, mungkin sama juga hebatnya dengan Isra Mi'raj itu, kecuali menghadap Allahnya. Kita lihat yang pertama umpamanya Nabi Musa membelah lautan. Ya, Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr. Kami wahyukan kepada Musa untuk membuka tongkatnya ke laut. Fampalaqa, terbelah laut itu, fakana kulli firqin qat-tawdil azim. Ya, dan laut itu menyibak, muncul jalan di bawahnya, dan sibakan itu bagaikan bukit yang besar, qat-tawdil azim, bagaikan bukit yang besar. Nah, sekarang kalau kita pukul dekat ke laut kan, ya, ke Sungai Matahari kan nggak akan muncul jalan. Ya, itu kan suatu apa? Suatu ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan hanya Isra Mi'raj, itu sudah cuma di bumi. Ya, umat-umat terdahulu nggak mau kalau di bumi, dia mau cari yang lain, yang di langit. Yang di bumi sudah ada. Musa juga peristiwa Sulaiman, ya, yang memindahkan istana Bilqis dari Yaman ke Palestina. Yaman Palestina itu sekitar 1.400 km. Maka saja ke Palestina itu 1.200 kilometer. Ya, pindah. Bertanya Sulaiman kepada para pembesar, "Aqala ayyuhal mala, ayyukum ya'tini bi'ashriha qabla ayyatuni muslimin." Wahai para pembesar, siapa yang bisa pindah ke istana dari Yaman ke Palestina, ya sebelum yang punya istana datang ke sini. Wa qala ifritu minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Berkata jin ifrit, aku bisa pindah ke istana sebelum Tuhan tegak dari kursi Tuhan. Bukankah aku kuat dan bisa dipercaya untuk memindahkan istana ini? Jin Iblis itu siapa yang pindahkan di sana? Siapa? Ini apa namanya? Itu usulan dari Iblis. Cuma kata Iblis, bukankah aku kuat memindahkannya dan tidak percaya? Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, aku hebat, aku bisa begini, tapi belum mengerjakan, itu Iblis. Ya, karena dikatakan wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Ya, dan sungguh aku mampu mengerjakan itu dan dapat dipercaya. Faqala 'indahu 'ilmun minal kitab ana qabla ayyattari ilaika al-ardu. Qala hadha falamma ra'ahu mustaqiran 'inda qala hadha min rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Berkata seorang manusia biasa, hamba Allah yang menguasai kitab Taurat, mengatakan bahwa aku bisa pindahkan istana sebelum mata Tuhan berkedip. Dia nak ngomong apa? Falamma ra'ahu mustaqiran 'inda. Seketika itu muncul istana itu di samping Sulaiman. Wa qala hadza min rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Berkata Sulaiman, bahwa ini anugerah Tuhanku untuk mengujiku apakah aku itu bersyukur kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu. Ya, sebelum mata Tuhan berkedip cepat. Nah, sudah ada. Jadi kalau kecepatan apa namanya itu Mi'raj itu juga lebih cepat juga. Sebelum
betul sudah sampai di bumi. Apa lagi? Banyak tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi. Umpamanya gunung. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi sab'at mukhtalifan alwanuha. Allah katakan, apakah kau tidak perhatikan kata Allah bahwa Allah menurunkan hujan dari langit, dan dari hujan itu Allah menurunkan hujan yang berbuat sama Allah mukhtalifan alwanuha, yang bermacam-macam rasa. Wa min al-jibal yudadun bihi wa humrun mukhtalifan alwanuha aw rabi besut. Dan Allah juga menciptakan gunung-gunung yang ada garis-garis merah keputih-putihan, ya, dan gunung yang lain berwarna hitam. Ayat ini ayat teknologi, ya. Kalau katakan ada batu-batuan gunung itu merah keputih-putihan, bercampur antara merah keputih-putihan, ada hijau, ya, ada biru, ada kuning. Kalau Anda pergi ke Zawiya Damsyah, Cina Utara, itu ada gunung yang berwarna-warni, ya, seluas 322 kilometer persegi. Bayangkan, lebih luas dari kota Jambi. Jambi ini luasnya 200 kota Jambi, tingkat 2 kota Jambi itu 205 km persegi Jambi. Pegunungan itu 322 km persegi, ya. Zawiya Damsyah, Cina Utara, diteliti oleh para ilmuwan. Nah, para ilmuwan mengatakan bahwa gunung seperti itu hanya ada di wilayah kontinental, tidak ada di kepulauan. Kalaupun ada di Indonesia, mungkin yang besar bermain di Papua, ya, sedikit tadi. Ikut dari tahapannya di benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dari sini benua Asia. Tetapi gunung-gunung yang batu-batuannya berwarna hitam itu adalah gunung kepulauan. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, ya, itu gunungnya hitam. Ya, anak Krakatau hitam. Para ilmuwan pengetahuan bahwa gunung yang berwarna-warni adalah gunung kontinental, ya, dan gunung yang berwarna hitam adalah gunung pulau. Nah, ini ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran ada lagi pengetahuan yang lain. Wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang di batu-batu gunung. Di Indonesia Anda tidak akan melihat sarang lebah itu di batu gunung. Dari pohon rambutan. Nah. Kalau kita pergi ke Kathmandu, ya, di sana di gunung-gunung, di bukit, ya, Mongolia, kita ke Nepal, kita di Amerika Latin, di sana biasa lebah itu bersarang di gunung ini. Minasy syajar, dan di pohon-pohon, itu banyak di Jambi, di kita, di pohon-pohon. Mimma ya'rishun, dan tempat-tempat yang dibangun manusia di kandang-kandang. Al-Quran sudah mengatakan mimma ya'rishun, lebah itu bisa dikandangkan.
Ya, tetapi lama manusia baru tahu. 1905 John Gage adalah penemu sarang lembah pertama di dunia. Nah, ternyata lembah bisa diternakan di tempat-tempat yang dibangun manusia. John Gage tahun 1905. Ilmu pengetahuan. Jadi ini apa namanya, tanda-tanda kebesaran Allah di muka. Isra. Makanya Nabi Isra singgah di Yasrib, singgah di Tursina, singgah di Baitul Laham, hanya sampai ke Masjidil Aqsa. Isra. Ya, melihat akibat-akibat perbuatan manusia. Ya, itu kan Tursina Nabi Musa. Ya, waminhum man kallama Allah, kata Allah. Rafa'ahum 'ala ba'd. Sebagian daripada para nabi itu ada yang berbicara dengan Allah. Waminhum man kallama Allah. Berbicara dengan Allah. Siapa itu? Musa. Wa kallama Allah Musa taklima. Berbicara dengan Allah. Nabi lain umumnya tidak langsung berbicara dengan Allah, ya, tapi lewat malaikat Jibril. Muhammad nanti juga akan kallam Allah, berbicara dengan Allah tatkala menghadap kepada Allah pada waktu Mi'raj. Tursina, ya, kemudian Baitul Laham, tempat kelahiran Isa alaihissalam. Baitul Laham. Nah, kemudian Mi'raj. Selesai Isra, kita Mi'raj. Mi'raj itu adalah yang pertama itu naik. Minallah bidil ma'arij. Ya, Allah itu memiliki tempat-tempat naik. Ada tempat-tempat al-ma'arij, tempat-tempat naik. Ta'arujul malaikatu ruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Setiap hari naik para malaikat dan roh menghadap Allah. Itu satu hari sama dengan 50,000 tahun perjalanan manusia. Melintas naik, ini gerakan pertama. Melewati alam roh, alam malakut dan jabarut. Kalau kita bicara tasawuf, itu ada alam roh, alam malakut, alam jabarut. Melewat. Alam roh dijelaskan oleh para penceramah, ya. Pagi pertama Nabi Adam, yang kedua Isa Yahya, yang ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris, yang kelima Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu alam roh. Melewat ke alam malakut. Baitul Ma'mur. Ibrahim bersandar di situ. Baitul Ma'mur. Dalam hadis dikatakan 70,000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Nanti kalau sudah habis malaikatnya masuk, kiamat muncul. Dan masuk terus sampai hari tidak keluar lagi. Kalau sudah habis para malaikat, kiamat. Dan alam jabarut itu disebut dengan nafah roh, ya, itu ditiupkannya roh makhluk itu di alam jabarut, nafah roh. Saya sebenarnya ingin senang mengkonfirmasikan Isra Mi'raj itu dengan kitabnya Mullah Sadra, yaitu Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, ya, fi asfar Al-Aqliyah Al-Arba'. Biasanya kita menyebutnya Al-Asfar Al-Arba', 4 perjalanan. Apa itu? Minal khalaq ilal haq. Perjalanan pertama adalah
minal khalq ilal haq. Dari alam kemakhlukan menuju alam ketuhanan. Dari alam manusia menuju alam ketuhanan. Yang saya katakan tadi, melintasi alam roh, alam malakut, dan alam jabal. Itu saja Allah katakan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Melintas. Para ilmuwan fisika mengatakan bahwa seandainya pun Muhammad bergerak dengan kecepatan cahaya, maka Muhammad paling tinggi sampai ke planet Neptunus, melewati Saturnus, kemudian Uranus, ya, kemudian ke Neptunus. Itu paling jauh. Kalau dengan kecepatan cahaya melihat perjalanannya, maka mau tidak mau kita tidak bisa mengandalkan ilmu fisika kekuatan cahaya untuk menjelaskan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mampu ya. Pak Ali Murtado tidak mampu ya. Tertinggal. Dalam buku Wiley Eden dikatakan by means operational logic itself that the human reason isn't capable of answering this question. Hanya mengandalkan pemikiran manusia saja. By means operational logic itself, dengan hanya mengandalkan pemikiran manusia saja, kemampuan otak saja, that the human reason isn't capable of answering this question. Manusia tidak bisa menyelesaikan, memahami secara mendalam tentang Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sir al-awwal, pertama. Yang kedua, ini naik begini. Yang kedua sampai menghadap Allah. Ya, as-sir, as-sani, ya, itu adalah min Allah, fillah min Allah. Artinya apa? Bertemu dan bersama Allah dengan memahami sifat dan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kebesaran Allah. Ada sudah terjadi dialog yang dikatakan tadi bin Muhammad kalam Allah. Sebagai Rasul itu berbicara, Allah termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Allah, assalamu alayka ya ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu percakapan yang antara Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah yang kedua ya, as-sayr billah, billah wa billah. Nah, kita mungkin agak sulit memahami ya, kecuali ada beberapa sufi yang juga mengatakan bahwa ia pernah seperti itu. Silahkan nanti baca kitabnya Ibn Arabi ya, pengarang khusus Al-Hikam ya. Ada satu kitab yang beliau tulis tapi tidak tebal ya, yaitu berjudul Al-Isra ila Maqamil Usra. Beliau juga mengatakan bahwa beliau pernah juga Isra ya, tempat yang sangat rahasia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Arabi. Atau seperti lebih lembut sedikit adalah Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Insad al-Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, halaman 16, beliau mengatakan qad katabtu hadhihi risalah ala tariqatil mukalam. Aku tulis kitab ini, kata beliau, kitab Al-Insad al-Kamil itu ala tariqatil mukalam, atas perbincangan dengan Tuhan. Bagaimana membuat buku dialog dengan Tuhan?
ala tariqatil mukarram. Tidak ada potluck itu. Baca buku nanti. Ya. Aisyah kami tidak ada potluck. Tidak ilmiah itu. Menggunakan al-aqliyah tidak ilmiah, tapi dia azal. Ya, baik. Buka kembali apa? Fathul Arif kita tinggi ta'lim. Ya, asal salah amal ma'rifat. Ya. Sabil al-muhtadi. Kenapa? Sabil al-muhtadi itu adalah kalau tidak syarah al-hafiyah dari kitabnya Ar-Rahili Siratul Mustaqim. Ya, ini. Ini kita, kalau kita kan sekarang Wali Kutipan masih punya kita. Walaupun yang punya kita adalah kesimpulannya, ya, atau memilih mana yang baik di antara pandangan-pandangan para ulama. Ini adalah yang kedua, pelajaran yang kedua. Baik Rasulullah sudah melihat surga, sudah melihat neraka. Ya. Maka Rasulullah orang yang sudah mati sebelum mati. Ya. Sudah mati sebelum mati. Melihat surga neraka itu kapan? Setelah mati. Ya. Tapi Rasulullah sudah melihatnya sebelum mati. Ya, telah mati sebelum mati. Ya, dahsyatnya neraka itu. Ya, gitu. Neraka itu kayak apa kira-kira? Ya. Neraka itu makhluk Tuhan. Dia bisa mendengar dan bisa berbicara. Jangan dikira hanya kayak kawak, ya, penggorengan masuk nyemplung. Dia makhluk Tuhan. Marzuki bisa masuk, tidak begitu. Kumpul dulu. Tabiah gitu ya. Nanti masuk surga. Kumpul. Ya. Kanan. Alhamdulillah masuk kanan. Ya. Ini masuk kiri. Kumpul. Febi masuk mana? Ashabul Yamin. Iya tidak? Ashabul Yamin kan? Kalau Ashabul Shimal kan? Surahnya surah Az-Zumar. Az-Zumar artinya apa? Kelompok, himpunan kelompok. Ya. Kami halau kalau kami kumpulkan kalau orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka itu, tidak, ila jahannam. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam. Ya, kami kumpulkan, kami halau, kami giring orang-orang calon penghuni neraka itu zumara berkelompok. Juga orang-orang yang masuk surga juga begitu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah zumara. Kelompok. Ya. Oh, sini kok. Tidak ada komandan di sini. Mana dia? Rupanya duluan. Sebelah kanan. Nah, itu malah. Nah, setelah dikelompokkan, neraka melihat kelompok satu. Mimakanin baik, dari kejauhan dia melihat. Ya. Sami'ulaha tabayyun wa tafira. Terdengar neraka itu meraung-raung, tambah marah dia. Wa tafira. Apa ya tafira itu? Saking marahnya, menggeram-geram, meraung-raung, ya, karena marah dengan calon penghuni neraka itu. Artinya apa? Neraka bisa melihat dan emosional, marah. Dari
kalau orang emosional neraka itu berarti namanya. Nah, jadi itu apa namanya? Neraka Nama ragu. Jadi iblis. Rasul sudah melihat itu, ya, neraka. Surga juga sudah melihat. Jadi apa? Buah-buahannya yang muncul terus, ya, surga, sungai-sungai, itu gambaran-gambarannya. Itu al-amsal di Quran. Allah sebutkan. Maka kemudian yang ketiga, ya, as-sayyid as-salis itu adalah minal haq ilal khalq. Kami turun, tapi turunnya itu jiwanya sudah berubah. Ya, dan Muhammad sudah S3 dia, ya, dari baru S1, ya, naik S2, S3, berubah di jiwanya. Baik, kecil melihat, kenapa? Melihat kebesaran Allah jadi kecil turunnya. Ya, balik lagi menghadap apa namanya, ya, lalu ke bawah, ya, melewati Baitul Ma'mur lagi, melewati para Nabi Ibrahim, Musa, mau ditahan oleh Musa. Kita dengar ya, riwayat hadis-hadis itu, kita pengurangan sampai 9 kali sehingga menjadi 5. Terakhir juga masih ditawarkan oleh Musa untuk terus, tapi kata Rasulullah, astahyi Rabbi ilayya Rabbi, aku malu sudah kepada Tuhan. Ini apa? Allah mengatakan kemudian bahwa walaupun dia 5, pahalanya sama dengan 50 kali salat. Salat yang terbaik, ya. Ini kita bicara salat dulu. Salat yang terbaik itu ada 6. Ya. Yang pertama di awal waktu. Ya. Ahabbu ilallah salat di awal waktu. Nah, salat di awal waktu. Cuma kadang-kadang ada juga yang apa? Hari Jumat tuh orang boleh datang pagi, ya, agak siang, kemudian siang dimulai jam 12 lebih. Itu ada yang orang-orang kita datangnya jam pagi-pagi jam 8-9 datang. Dan tidak tahu tuh hari takhir nanti mentakhirkan hadis itu. Dapat unta, dapat apa itu? Dapat sapi, dapat kambing, dapat ayam, dapat telur. Ya, kalau datangnya terlambat dapat telur. Kadang saya berpikir kalau gitu PNS telur terus. Keluar dari masjid dari kampus jam 12 ya. Nanti baru mandi atau berpakaian kayaknya ya. Karena itu sudah nasib jangan-jangan naik atas mimbar. Telur terus. Kebijakannya nggak diganti Pak. Makanya hadis jangan dibaca di kampus. PNS kan. Jadi apa namanya? As-salat ala ya. Yang kedua adalah berjamaah. Ya, berjamaah kita sudah hafal hadisnya itu kan. Ya. Salat berjamaah khairun min salatil fardhi sampai 20 derajat. Kita hafal itu. 20 derajat. 27 derajat. Jadi saya dikatakan ya, 25 derajat ada juga. Ya. Yang ketiga di masjid. Ya. Ada hadis Nabi la salat bi jiradil masjid bi jiradil masjid illa bil masjid. Ya. Terjemahannya itu kalau tidak sah ya itu wajib. Tidak sempurna. Ya, orang yang bertetangga dengan masjid tapi tidak sholat di masjid. Saya dari masjid itu 8 meter cuma 10 meter lah di seberang rumah saya. Nah, itu wajib. Itu tidak sempurna itu sholatnya kalau tidak ke masjid. Ya, semakin jauh rumah kita itu semakin bagus dan semakin banyak pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap langkah-langkah itu
ya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya, Abdullah bin Umi Maktum dulu rumahnya itu berapa kilo? Kilo lagi. Ya, buta pula. Ya, tapi dia harus sholat di masjid. Dia adalah muazzin Nabi. Ya, muazzin Nabi itu dua. Pertama Bilal, kedua Abdullah bin Umi Maktum. Buta artinya muazzin. Ya. Nah, itu apa namanya? Turun itu. Ya. Turun dengan ya dari Allah turun menghadap Musa, dari ketemu Musa itu sudah dengan jiwa yang lain berbeda. Ya. Napoleon Bonaparte itu hanya 2 kali kalah perang, 2 kali saja selama hidupnya. Dia menaklukkan hampir semua negara Eropa kecuali Rusia. Semua negara Eropa. Ya, katakanlah mulai dari Yugoslavia, di ujung sana yang dekat dengan Amerika Latin, dia kuasai semua, kecuali Rusia. Rusia, tatkala dia menaklukkan sudah kalah Rusia itu, tapi apa? Oleh Tsar Rusia, kota Moskow di bumi hanguskan, semua persediaan makanan dibakarnya. Ya, tatkala itu Napoleon Bonaparte menguasai Rusia di musim dingin sekali, dan dia perlu makanan. Karena dia ada makanan, dicari di kota Moskow, maka dia kemudian pulang dan sebagai ketiga dunia karena terkena hawa dingin yang sangat kuat. Menang tapi kalah. Yang kedua, kekalahan dia di Mesir. Ya, karena Perancis itu hanya menaklukkan Mesir kira-kira 3-4 tahun ya. Mesir itu mulai melarikan diri karena kalah oleh pasukan dari Perancis ya. Itu dari wilayah-wilayah pemberontak yang dibantu oleh orang-orang Perancis ya, yang membelot ya, dari Napoleon Bonaparte. Apa kata beliau? Di dunia ini hanya ada 2 kekuatan. Baru sadar dan dibuang ke Pulau Elba. Waktu dibuang itulah beliau sadar. Di dunia ini hanya ada 2 kekuatan. Ya. In the world multi-master. Di dunia ini hanya ada 2 kekuatan. Ya. Jiwa in the head. Sedang dan jiwa. End of the world has won the first but last. Dan nanti pada akhirnya jiwa itulah yang mengalahkan kita. Artinya apa? Jauh lebih kuat jiwa daripada pedang, daripada senjata, daripada material-material itu. Jiwa itu. Dan itu yang dialami langsung oleh Napoleon Bonaparte. Maka Rasulullah juga tatkala turun Islam Arab, jiwanya sudah berubah. Jauh bro. Makanya tatkala boykot itu kan nanti sedang diboykot itu pada waktu Islam Arab. Ya, sedang diboykot itu. Enggak terasa lagi, kecil itu boykot. Itu turun dari Islam Arab.